Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1151. Berjalan turun dari pesawat, yang bisa Anda lihat hanyalah bangunan modern dan beberapa benda berteknologi tinggi. Rolls-Royce maglev putih diparkir di sebelah pesawat, dan seorang pria berpakaian formal berdiri di samping Rolls-Royce, menatap Stephen Lin dan yang lainnya sambil tersenyum. "Sialan, maglev Rolls-Royce," seru Huang Tingjun bersemangat. "Buyer bahkan punya mobil maglev." Stephen Lin bertanya dengan heran. "Bukankah benda ini keluar beberapa tahun yang lalu?" kata Joey dengan tenang. "Sudah keluar, tapi benda ini tidak bisa jalankan. Kalau mau jalan harus memodifikasi tanah. Harus ada sistem magnet yang sesuai di bawah tanah, sehingga mobil levitasi magnet bisa melayang dengan cara ini. Permukaan jalan perlu dimodifikasi, dari segi investasi dan pendapatan sangat asimetris, biayanya terlalu tinggi, dan hampir tidak ada manfaatnya, sehingga sepertinya tidak ada kota di dunia yang memiliki maglev kendaraan di jalan," kata Stephen Lin. "Kami memilikinya di Buyer," Joey berkata sambil tersenyum. "Semua jalan kami telah direnovasi, tidak peduli apakah itu mobil biasa atau mobil levitasi magnetik." Petik 2. Ini benar-benar kaya. Stephen Lin tidak dapat membantu tapi mendesah jalan. "Masuk ke mobil dan bawa kamu ke rumahku," kata Joey. Stephen Lin mengangguk, lalu mengikuti Joey ke dalam mobil. Pengemudi melaju ke arah pusat kota. Benar-benar tidak ada suara sama sekali. Dan tidak ada getaran sama sekali, kata Huang Tingjun dengan heran. Keuntungan terbesar dari kendaraan maglev adalah senyap. Karena tidak ada kontak dengan tanah, tidak hanya tidak bergetar, tetapi juga tidak mengeluarkan suara, kata Stephen Lin. "Berapa harga mobil ini?" "Biarkan aku menyerah." Huang Tingjun menatap Joey dan bertanya. "Aku tidak tahu, aku tidak membeli ini." Joey menggelengkan kepalanya. "Untuk mobil ini biayanya 120 juta dolar AS untuk mengambil semuanya. Selain itu, ada biaya pemakaian jalan dan biaya perawatan. Total biayanya sekitar 150 juta dolar AS. Bisa digunakan di jalan karena menggunakan sistem elektromagnetik, jadi konsumsi energi sangat rendah, dan hampir tidak ada polusi, yang sangat hemat biaya." Kepala pelayan yang duduk di samping menjelaskan sambil tersenyum. 150 juta dolar AS, sangat hemat biaya. "Saya tidak akan pernah memikirkannya seumur hidup saya." Huang Tingjun menghela nafas. "Ketika kamu menikah dengan Meng Ji, aku akan memberimu satu," kata Stephen Lin. "Benarkah?" Huang Tingjun bertanya dengan heran. "Tentu saja, tetapi tidak mungkin untuk melakukan perjalanan di China, dan permukaan jalan di China belum diperbaiki," kata Stephen Lin. "Itu benar, kamu hanya bisa menggunakannya sebagai model saat membelinya kembali, jadi jangan buang uangnya." Huang Tingjun menggelengkan kepalanya. Beberapa orang mengobrol dan tiba di pusat kota tidak lama kemudian. Mobil berhenti perlahan. Kepala pelayan membuka pintu mobil, berdiri di dekat pintu dan berkata dengan sedikit membungkuk, "Para tamu, kami telah tiba. Silakan keluar dari mobil." Petik 2. Joey keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Stephen Lin dan Huang Tingjun. "Brengsek, gedung ini tinggi sekali." Huang Tingjun berteriak kegirangan saat melihat gedung tinggi di depannya. "Berapa kali kamu datang ke sini untuk bercinta? Bagaimanapun, kamu juga orang dari kota Xiahai, kamu telah melihat dunia, jangan seperti ini, jangan biarkan orang mengira kita dari pedesaan." "Brengsek, kenapa kamu begitu tinggi?" Stephen Lin baru saja memarahi setelah menyelesaikan Huang Tingjun. "Aku juga tidak bisa menahannya." Apa yang muncul di depannya adalah sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Grup Lin Stephen Lin dianggap sebagai level tinggi sebelumnya, terutama cabang di kota Xiahai, yang juga berada di gedung setinggi hampir 100 meter,
tetapi dibandingkan dengan gedung di depannya, itu tidak ada apa-apanya. Bangunan di depan saya diperkirakan setinggi 2 hingga 300 meter, berdiri di bawah dan melihat ke atas, Anda tidak dapat melihat puncaknya sama sekali. Selamat datang di rumahku. Joey berjalan ke pintu masuk di bawah gedung dan berkata sambil tersenyum. Apakah ini terlalu tinggi? Berapa banyak orang di keluargamu yang ingin kamu bangun gedung setinggi itu? Huang Tingjun bertanya dengan penuh semangat. Keluarga kita, tidak banyak orang, saya, orang tua saya, yang lain adalah beberapa pelayan dan penjaga, itu saja, kata Joey. Hanya orang-orang ini, bukan masalah bagi puluhan ribu orang untuk tinggal di gedung ini, kan? Tanya Huang Tingjun. Di mana puluhan ribu orang bisa tinggal, saya pikir agak ramai tinggal bersama kami. Anda masuk dulu, pergi ke lantai resepsionis, desak Joey. Lantai tamu, semua orang ada di ruang tamu, jadi ini akan langsung menutupi lantai tamu. Hei, aku mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan kehidupan orang kaya sejati tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Huang Tingjun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketidakbahagiaan orang berasal dari perbandingan, jangan membandingkan, kamu baik, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Stephen Lin menepuk bahu Huang Tingjun, lalu berjalan maju. Beberapa orang memasuki lantai pertama gedung. Sekelompok pengawal ditempatkan di lantai pertama, masing-masing bersenjatakan peluru tajam. Karena kepemimpinan Joey, Stephen Lin dan yang lainnya tidak menjalani banyak pemeriksaan, dan masuk ke ruang elevator dengan mudah. Liftnya sangat besar, dan keajaibannya adalah transparan di sekelilingnya. Joey meletakkan tangannya di layar LCD di lift. Selamat datang di rumah, Tuan Joey. Suara seorang wanita terdengar di lift. Bawa kami ke lantai resepsionis, kata Joey. Oke, Tuan Joey, kata wanita itu. Saat berikutnya, lift mulai naik perlahan. Pemandangan di sekitarnya juga mulai berubah. Hal pertama yang saya lihat adalah dindingnya, sepertinya lantai pertama dan kedua gedung ini hanya beton bertulang, tidak ada yang lain. Namun, setelah beberapa detik, semua beton bertulang itu tiba-tiba menghilang. Apa yang muncul di depan Stephen Lin dan yang lainnya ternyata adalah sepetak hijau. Huang Tingjun secara naluriah ingin aku menidurinya, tapi kali ini dia menahan diri, tetapi kamu masih bisa tahu dari wajahnya yang bersemangat bahwa saat ini hatinya sangat terkejut. Faktanya, apalagi dia, bahkan Stephen Lin sendiri sangat terkejut. Karena yang muncul di sekitar mereka ternyata adalah hutan hujan tropis. Benar sekali, hutan hujan tropis. Stephen Lin melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi, rerumputan hijau, sungai, dan bahkan seekor rusa. Lift melewati langsung melalui tengah hutan hujan tropis. Ini adalah area tanaman hijau, dan tanaman di sini dapat memberikan oksigen segar untuk seluruh bangunan. Joey memperkenalkan secara singkat. Lalu mengapa masih ada binatang? Tanya Huang Tingjun. Sistem sirkulasi udara kami dimulai di sini, dan jika seseorang memasukkan gas beracun ke dalam sistem, hewan di sini akan menjadi korban pertama, kata Joey. Yah, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Huang Tingjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tenang, apapun yang kamu lihat nanti, jangan ribut. Stephen Lin berkata dengan serius. Begitu suara itu jatuh, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Mulut Stephen Lin juga tumbuh tiba-tiba dengan perubahan pemandangan. Brengsek. Stephen Lin sangat ingin menekan kata bercinta, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya pada akhirnya. Ini sistem air kita, kata Joy. Apa yang kamu sebut ini sistem sumber air? Ini disebut SeaWorld di negara kita. Seru Huang Tingjun bersemangat. Stephen Lin mengangguk setuju. Saat ini, ada dunia biru di sekelilingnya. Semua jenis ikan hias berenang di samping lift, dan Stephen Lin bahkan melihat orca paus di dalam gedung. Stephen Lin merasa bahwa ini hanya menantang batas imajinasinya.
Saya suka ikan, makanya saya buat area seperti itu di rumah saya. Air di sini air laut, tapi setelah disaring bisa menjadi air minum kita. Begitu pula ikan di sini juga alat untuk mendeteksi racun. Dikatakan, luar biasa. Huang Tingjun tidak memiliki kata-kata untuk diungkapkan, dia hanya bisa menunjukkan rasa hormatnya dengan mengacungkan jempol. Kemudian Stephen Lin melihat banyak lantai magis, seperti lantai gurun yang penuh pasir, yang konon digunakan untuk menghangatkan seluruh bangunan, lalu ada lantai yang penuh dengan karya seni, yang konon merupakan koleksi Barton Dickey. Setelah itu, ada lantai pantai sinar matahari, lantai hiburan, lantai pedikur. Stephen Lin akhirnya mengerti mengapa bangunan ini harus dibangun setinggi ini untuk menciptakan dunia dari gedung ini. Setelah duduk di lift selama 5 menit penuh, Stephen Lin dan yang lainnya akhirnya tiba di lantai resepsionis. Ketinggian lantai ini sangat tinggi, yaitu setinggi 2 lantai lainnya. Berjalan ke dalam, Anda akan merasa jauh lebih kecil. Hanya ada satu ruang resepsi di seluruh lantai, tidak heran jika disebut lantai resepsionis. Ruang resepsi sangat besar, beberapa ratus meter persegi, lantainya ditutupi karpet mahal, lalu ada sofa dan barang lainnya. Stephen Lin bahkan melihat layar besar, yang konon untuk dilihat para tamu. Menghabiskan waktu. Ayah saya sangat sibuk, jadi terkadang proses menunggu wawancara ayah saya akan sangat lama. Saat ini, jika ada tamu, Anda bisa menonton film di sini, tidak terlalu membosankan. Jelas Joey. Bukankah kita akan menonton film hari ini juga? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu, ayah saya akan datang dalam 5 menit. Dia adalah ahli manajemen waktu. Dia akan menghitung semua yang perlu dia lakukan setiap menit. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan datang dalam 5 menit, dan dia pasti akan datang dalam 5 menit. Kata Joey. Tapi aku masih ingin menonton film. Ini seharusnya TV 200 inci, kan? Huang Tingjun berjalan ke layar dan menghela nafas. Ya, kami meminta perusahaan Xiaomi Anda di Longguo untuk memesan ini secara khusus. Hanya ada satu ini di seluruh dunia. Siri, nyalakan TV, kata Joey. Baik tuan. Suara wanita di lift terdengar lagi, lalu TV dinyalakan. Brengsek, ini sangat besar, sangat besar. Huang Tingjun berkata dengan bersemangat sambil melangkah mundur. Stephen Lin berjalan ke depan sofa dan duduk, dia mengambil ponselnya dan memberitahu kedua wanita di rumah bahwa mereka aman. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Dengan suara dingdong, pintu lift terbuka. Seorang pria paruh baya keluar dari lift. Pria paruh baya ini bertubuh tinggi dan tegap, mengenakan jas dengan paku di tubuhnya, dia tampak tegak. Ayah, teriak Joy. Stephen Lin berdiri bersama dengan Huang Tingjun yang sedang berbaring di sofa sambil makan makanan ringan. Tuan Button, teriak Stephen Lin sambil tersenyum. Tuan Lin. Pihak lain berjalan di depan Stephen Lin, mengulurkan tangannya dan mengguncang Stephen Lin. Saya mengatur jamuan selamat datang untuk Anda, baru malam ini, saya memiliki konferensi TV penting yang akan diadakan nanti, dan ada penundaan 3 menit, jadi saya harus segera bergegas, jadi saya tidak bisa mengobrol dengan Anda. Joey lagi, ajak mereka jalan-jalan, kata Patton, menepuk bahu Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Butuh waktu kurang dari 30 detik dari penampilan hingga keberangkatan. Kamu benar-benar ahli manajemen waktu. Stephen Lin hanya bisa menghela nafas. Bab 1152. Maaf. Joey berkata dengan nada meminta maaf, ayahku adalah orang yang seperti itu. Akan baik-baik saja saat kita makan malam nanti. Ayahku sangat mementingkan makan, jadi kamu bisa mengobrol dengan baik di meja makan. Petik 2 titik. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kita tidak ada hubungannya sekarang? Huang Tingjun bertanya. Tentu saja ada sesuatu. Aku akan mengajakmu berkeliling rumahku. Jika kamu berkeliling seperti ini, suatu hari akan berlalu, kata Joey.
Ini adalah pertama kalinya saya mendengar orang mengatakan bahwa butuh 1 hari untuk berjalan di sekitar rumah, tetapi Joey, saya berencana untuk berjalan-jalan. Kota Bayer Anda sangat maju, jadi Anda harus pergi dan melihat lebih. Kata Huang Tingjun. Bisakah kamu berencana pergi ke pelacur secara diam-diam? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Lalu bagaimana mungkin? Stephen, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang menghabiskan uang untuk mencari gadis? Huang Tingjun berkata dengan bersemangat. Sebelum Anda bertemu dengan saudara perempuan saya, apakah Anda menyumbangkan setengah dari pendapatan tahunan Anda untuk Nona? Tanya Stephen Lin. Wajah Huang Tingjun sedikit membeku, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, bukankah itu sudah lewat? Saya belum menghabiskan 1 sen pun sejak itu, dan saya memberikan semua uang itu kepada Meng Ji. Petik 2 titik. Sungguh, itu benar sekali. Huang Tingjun mengangkat tangannya sebagai sumpah. Tidak apa-apa, aku akan mengajakmu jalan-jalan, kata Joey. Pada saat ini, suara wanita sebelumnya tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Tuan, Nyonya meminta Anda untuk pergi ke sana. Petik 2. Joey tertegun sejenak, lalu menatap Huang Tingjun dengan nada meminta maaf dan berkata, ibuku memintaku untuk menemukannya, mengapa kamu tidak menungguku? Tidak perlu, Joey, Anda pergi dan lakukan pekerjaan Anda, saya akan pergi dengan Tingjun. Bayer adalah kota besar dengan sejarah 1000 tahun, kami baru saja pergi untuk merasakan warisan budayanya, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku akan mengatur seseorang untuk mengajakmu bermain, kata Joey. Tidak perlu, mari kita berjalan-jalan dan melihat kota dari sudut pandang orang asing, yang mungkin lebih menarik. Kata Stephen Lin. Kalau begitu, tidak apa-apa, kalian ingat, waktu makan malam adalah jam 6.17 sore, ingatlah untuk kembali lebih awal ketika saatnya tiba. Kata Joey. Oke, Fatih Huang, ayo jalan-jalan. Kata Stephen Lin, merangkul bahu Huang Tingjun dan berjalan menuju lift. Biarkan aku menekan lift untukmu. Joey mengikuti. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin dan Huang Tingjun keluar dari rumah Joey. Hah? Huang Tingjun menghela napas panjang dan berkata, keluarga mereka besar, tetapi itu membuat orang merasa sangat tertekan. Petik 2. Bangunan setinggi itu, siapa yang tidak akan tertekan? Stephen Lin mendongak. Ini benar-benar jenis yang tidak bisa melihat bagian atas. Katakan padaku, apakah ayah Joey benar-benar sibuk, atau dia hanya mengadakan pertunjukan untuk menjebakmu? Huang Tingjun bertanya tiba-tiba. Oke kamu, aku akhirnya memiliki sesuatu yang berguna dalam pikiranku selain wanita. Stephen Lin tersenyum dan menepuk dahi Huang Tingjun. Kalau begitu aku akan menjadi satu keluarga denganmu mulai sekarang. Aku tidak yakin kamu akan membutuhkanku untuk membantumu memperluas kerajaan bisnismu di masa depan. Bukankah seharusnya aku lebih memikirkannya? Huang Tingjun menyentuh dahinya dan dikatakan. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo berbelanja. Ada jalan komersial di sebelahnya, yang dikatakan sebagai jalan komersial kelas atas di Eropa. Ayo pergi dan lihat, kata Stephen Lin. Lalu apa? Stephen, kamu tahu, gadis di pasar kami di kota Shanghai sebenarnya dipilih dari agen model di sini. Saya berencana untuk mengunjungi agen model itu dan bertemu dengan beberapa teman. Kata Huang Tingjun. Tidak apa-apa, apakah itu jauh? Stephen Lin bertanya. Tidak jauh. Aku hanya akan berjalan ke sana. Kamu bisa berbelanja. Aku akan menemukanmu saat bertemu temanku nanti. Kata Huang Tingjun. Oke, maka Anda harus memperhatikan keamanan. Dikatakan bahwa Bayer menerima sekelompok pengungsi pada awal tahun, dan keamanannya tidak terlalu baik, kata Stephen Lin. Aku tahu, tentu saja aku tidak akan pergi ke jalan-jalan kecil dan gang-gang, dan ini siang bolong, tidak peduli seberapa buruknya, aku akan pergi dulu. Kata Huang Tingjun, melambaikan tangannya ke Stephen Lin, berbalik dan pergi.
Stephen Lin tidak banyak berpikir dan berjalan menuju jalan komersial. Kali ini, Stephen Lin datang ke Bayer City. Selain mengumpulkan suara, ada hal penting lain yang harus dilakukan, yaitu membantu kedua wanita dalam keluarga itu membeli barang. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepentingan hal ini melebihi pengamplasan. Stephen Lin mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya. Ini adalah daftar barang yang disediakan Yao Jing dan Gu Feiyan sebelum pergi. Barang-barang tersebut antara lain kosmetik, tas, pakaian, susu bubuk dan sebagainya. Stephen Lin melihat sekilas dan menemukan bahwa ini sebenarnya dapat dibeli di Longguo karena ada toko khusus. Namun, menurut kedua wanita itu, toko khusus dalam negeri pasti lebih mahal, karena Stephen Lin pergi ke Bayer yang merupakan salah satu kota paling modern di Eropa. Barang-barang ini pasti jauh lebih murah, jadi harus dibeli di sini. Stephen Lin mengungkapkan ketidakberdayaannya terhadap apa yang disebut ide rumah tangga hemat wanita. Tidak peduli seberapa murah Anda, itu tidak akan menahan Anda untuk membeli lebih banyak. Dahulu, Anda membeli satu set sekaligus di China, tetapi sekarang Anda membeli 3 set sekaligus saat Anda keluar. Anda pikir itu murah, tetapi harganya lebih mahal, bukan? Seolah-olah satu kati. Daging berharga 10 yuan di depan pintu Anda, dan pasar sayur 5 km dari rumah Anda berharga 8 yuan per kati. Anda menghabiskan 10 yuan di taksi untuk membeli daging dan masih merasa bahwa Anda telah mendapatkannya. Namun, Stephen Lin tidak berani membawa apapun atas permintaan kedua wanita tersebut. Seperti kata pepatah, wanita hamil sebesar langit, belum lagi Stephen Lin sekarang memiliki 2 keping surga di atas kepalanya. Bahkan jika dia adalah Raja Suci, dia hanya bisa berjalan ke jalan komersial dengan daftar saat ini, menjadi anak pengiriman yang rendah hati. Mengikuti petunjuk peta, Stephen Lin akhirnya sampai di jalan komersial setelah melintasi 2 jalan. Jalan komersial penuh sesak dengan orang, dan ada banyak orang ras kuning di antara mereka. Anda juga bisa melihat banyak orang ras kuning mengantri di pintu masuk berbagai toko merek besar. Melewati mereka, Anda hampir bisa mendengar mereka berbicara dengan dialek Longguo. Benar saja. Bakat kerajaan naga adalah kekuatan pembelanjaan nomor 1 di dunia. Stephen Lin tidak bisa menahan nafas, lalu langsung pergi ke toko kosmetik dan mengantri bersama. Bisnis toko kosmetik ini sangat bagus, dan antriannya sangat panjang. Begitu Stephen Lin memasuki antrian, dia melihat sebuah tanda berdiri di sampingnya. Ada beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Cina pada tanda itu. Silakan berbaris dan jangan langsung berbaris. Petik 2. Melihat kata-kata ini, Stephen Lin mengerutkan kening. Hanya bahasa Mandarin yang tertulis di papan nama, tetapi tidak hanya orang Longguo yang mengantri. Meski hanya sebuah kalimat, Stephen Lin merasa didiskriminasi. Namun, orang-orang Longguo yang antri tidak merasa seperti Stephen Lin. Kebanyakan dari mereka mengobrol berdua atau bertiga, dan mereka sepertinya adalah teman yang keluar untuk bermain bersama. Tentu saja, ada juga beberapa orang dengan tas besar dan tas kecil. Ini adalah agen pembelian. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan mengikuti tim ke depan. Segera, Stephen Lin datang ke pintu toko. Melihat ke dalam toko dari sini, Anda bisa melihat pemandangan di dalam toko. Banyak orang bergegas membeli barang di toko, dan suasana di lokasi sangat panas. Tolong perhatikan pesanannya, jangan antre, jangan terburu-buru. Seorang pegawai berambut pirang berdiri di depan pintu dengan mikrofon dan berteriak keras. Bahasa Mandarinnya agak tumpul, jadi terdengar sangat aneh. Stephen Lin mengerutkan kening dan mendengarkan dengan cermat teriakan petugas. Dari awal hingga akhir, dia hanya berteriak dalam bahasa Mandarin. Namun, Stephen Lin memperhatikan bahwa sebenarnya ada banyak kimchi Cina di toko itu. Orang kimchi sangat mudah dikenali, dengan kelopak mata tunggal, perawakan pendek, dan smekta asi di mulutnya. Itulah orang kimchi. Pada saat ini, 2 pria paruh baya, seorang pria dan seorang wanita, berjalan dari samping,
lalu masuk ke dalam kelompok di depan Stephen Lin, mengobrol dengan mereka. Jangan mengantre. Melihat pemandangan ini, petugas itu berteriak dalam bahasa Mandarin dengan wajah datar. Kami, tamu dari Longguo, yang menghabiskan banyak uang, jangan mengantri. Kata pria parubaya itu dalam bahasa Inggris. Lihat dengan jelas, berbaris. Kata petugas itu. Tidak, tidak, kami tidak berbaris, kami menghabiskan uang, kami adalah dewa dari kerajaan naga. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mengusir keduanya, petugas saling melotot dengan marah, dan berkata dalam bahasa Inggris, orang-orang negeri naga yang tidak sopan, bajingan. Petik 2. Mereka bukan dari negeri naga, kata Stephen Lin. Petugas itu membeku sesaat, lalu menatap Stephen Lin. Aku berkata, mereka bukan dari negara Long, mereka dari negara Kimchi. Stephen Lin menunjuk kedua orang yang mengantre. Petugas itu tampak bingung, jelas di mata petugas itu, pria parubaya itu adalah orang yang sama dengan Stephen Lin di depannya. Sepertinya banyak orang kuning tidak bisa mengenali orang kulit putih. Stephen Lin berjalan ke petugas, menunjuk ke dirinya sendiri dan berkata, mata besar, kelopak mata ganda, suara bagus, tinggi, sopan, teratur, dari Longguo. Petik 2. Setelah itu, Stephen Lin menunjuk ke pria parubaya itu dan berkata, mata kecil, kelopak mata tunggal, berbicara seperti burung, tidak tahu malu, pendek, suka mengantre, tidak menghormati ketertiban, orang-orang dari negara Kimchi, Asia, negara buger kecil. Petik 2. Kali ini petugas itu akhirnya mengerti. Kalian dari negeri Kimchi, jangan langsung mengantre, kalian. Teriak petugas dalam bahasa Inggris. Aksi, kamu, smekta bajingan, kamu benar-benar mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan ketertiban, bahwa negara Kimchi kami adalah negara buger kecil. Aksi, apakah kamu ingin dipukuli? Pria parubaya itu berjabat tangan dengan Stephen Lin dengan bersemangat, dia mengepalkan tinjunya, dan terus mengatakan aksi, persetan denganmu. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan menjambat beberapa helai rambut di kepala pria parubaya itu. Pantas saja hanya ada merek Cina di sini. Ternyata kalian orang Kimchi mencoreng kami orang panjang. Aku belum pernah melihatmu begitu tak tahu malu. Jika kamu ingin mengatakan bahwa pakaian dan kata-kata negara panjang kita adalah milikmu, itu adalah memalukan untuk melompat ke antrian. Itu adalah orang-orang dari kerajaan naga, masalah anjing. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menariknya keluar dari tim. Pria parubaya diseret keluar dari tim, dan jatuh ke tanah dengan guji. Bab 1153. Perubahan mendadak itu mengejutkan seluruh tim dan orang-orang toko. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin tiba-tiba bergerak dan menyeretnya keluar dari tim, dan bahkan membuatnya jatuh dan makan kotoran. Suami, wanita yang bersama pria parubaya itu berteriak kegirangan, berlari ke sisi pria itu, dan membantunya berdiri dari tanah. Aksi, pria parubaya itu tampak tidak yakin, dan bergegas sambil mengumpat. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, dan membalikkan lawannya beberapa kali. Lain kali kamu berani melakukan sesuatu yang memalukan atas nama orang-orang kerajaan panjang, aku akan merobek wajahmu, kata Stephen Lin dengan kejam. Bajingan. Pria parubaya itu menutupi wajahnya dan menatap Stephen Lin dengan kejam, tetapi dia tidak berani bergegas ke Stephen Lin lagi. Aksi, kamu berani memukul suamiku, aku akan bertarung denganmu. Melihat suaminya tidak berani naik, wanita itu meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin lebih sopan kali ini, bukannya menamparkan wajah, dia menendang lawan langsung di perut, dan mendudukkan pantat lawan yang ditendang di tanah. Istri, pria parubaya itu berteriak kegirangan dan bergegas ke arah wanita itu. Wanita itu duduk di tanah dan berteriak seperti orang gila. Semua jenis kutukan negara Kimchi keluar dari mulutnya, tapi sayang Stephen Lin tidak bisa mengerti, dan sebagian besar orang di sekitar juga tidak bisa mengerti.
Pergi. Stephen Lin memarahi. Omelan itu tampaknya berpengaruh. Wanita itu sedikit gemetar, lalu berhenti berteriak. Dia berdiri didukung oleh suaminya, menatap Stephen Lin dengan kejam, dan kemudian pergi bersama suaminya. Kerja bagus. Seseorang bertepuk tangan, dan mereka tahu bahwa mereka berasal dari negeri naga hanya dari suaranya. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan berdiri di barisan tanpa ekspresi. Stephen Lin segera mengantre. Stephen Lin masuk ke toko, tetapi dia tidak langsung pergi berbelanja. Dia langsung pergi ke manajer toko dan mengobrol singkat dengan manajer toko. Jadi begitu. Saya selalu mengira orang-orang itu berasal dari kerajaan naga, dan mereka menggunakan karakter kerajaan naga ketika mereka menandatangani. Manajer toko berkata dengan heran. Banyak karakter di kerajaan Kimchi berasal dari kerajaan naga, dan yang paling banyak digunakan oleh mereka adalah namanya. Jadi nama banyak orang dari kerajaan Kimchi persis seperti yang ada di kerajaan naga, yang akan menyebabkan mereka memberimu semacam ya setelah penandatanganan. Ilusi orang-orang kerajaan panjang, kata Stephen Lin. Jadi begitu. Saya pikir mereka semua dari Longguo, tapi saya tidak menyangka akan begitu. Tuan Lin, saya akan pergi dan menghapus tanda itu sekarang. Toko kami telah mengabaikan masalah ini. Di mata kami, orang dari Longguo dan Kimchi tidak ada perbedaan antara orang Tionghoa, dan tidak ada perbedaan karakter yang digunakan, jadi kami menganggap semua orang yang menggunakan karakter Tionghoa sebagai orang Longguo. Dari sudut pandang ini, banyak orang yang tidak berbaris di masa lalu memang seperti yang kamu katakan, kelopak mata tunggal, suka berbicara tentang memikirkan Mida. Jadi mereka semua dari negara Kimchi. Manajer toko tiba-tiba menyadari, saya tidak tahu sebelumnya, tapi yang saya temui hari ini memang dari negara Kimchi, kata Stephen Lin. Orang-orang Kimchi ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka ingin melompat ke dalam antrian, tetapi mereka berpura-pura dari Longguo, yang menyebabkan kita salah paham. Saya minta maaf kepada Anda dan orang-orang dari Longguo lagi. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu yang lain toko tentang hal-hal ini. Manajer toko He membungkuk dalam-dalam kepada Stephen Lin. Melihat sikap manajer toko yang cukup tulus, Stephen Lin tidak peduli lagi dengannya. Dia menemukan seorang juru tulis, menyerahkan daftar yang dibuat oleh Gu Feiyan dan Yao Jing ke pihak lain, dan meminta pihak lain untuk membantu memuat. Butuh setengah jam, dan petugas akhirnya mengemas semua barang yang ada di daftar di toko, dan ada 2 tas besar. Setelah Stephen Lin membayar tagihannya, dia keluar dari toko dengan 2 karakter besar. Saat ini, dia menemukan bahwa tanda di pintu masuk untuk menjaga ketertiban dan melarang antrean telah diubah, dan bahasa Tionghoa pada tanda tersebut telah berubah menjadi bahasa negara Kimchi. Stephen Lin cukup puas, dan memutar barang-barangnya dan berjalan ke toko berikutnya. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa orang berdiri di depan Stephen Lin. Pemimpinnya adalah pasangan dari negara Kimchi yang baru saja dipukuli oleh Stephen Lin. Di belakang mereka ada beberapa orang yang memegang tongkat bisbol, semuanya berusia 20-an dan 30-an. Kakak Jin Songmin, Longguo inilah yang mengalahkan kita. Pria paruh baya yang dipukuli oleh Stephen Lin berkata kepada seorang pria kurus di sampingnya. Kamu, dari kerajaan naga, berani mengalahkan orang-orang dari kerajaan Kimchi kita, tidakkah kamu ingin hidup? Pria bernama Jin Songmin memandang Stephen Lin ke samping dan berkata. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata, beraninya kau menelepon seseorang ketika kau mengantre dan dipukuli. Apakah orang-orang di negara Kimchi begitu tak tahu malu? Patah kaki. Jin Songmin menunjuk ke arah Stephen Lin dan meraung. Sekelompok orang dengan tongkat baseball bergegas menuju Stephen Lin dengan mengaum. Kebugaran fisik orang-orang ini sangat baik, dan kecepatan mereka sangat cepat. Mereka datang ke sisi Stephen Lin dalam sekejap mata, dan kemudian menyerang Stephen Lin dari arah yang berbeda. Stephen Lin meletakkan benda di tangannya di tanah, dan menendangnya berputar-putar di tempat. Bang bang bang.
Orang-orang yang menyerang Stephen Lin pada gelombang pertama langsung tersapu oleh Stephen Lin. Setelah itu, Stephen Lin meninju beberapa orang lagi, dan juga menerbangkan beberapa orang lainnya. Sebanyak 7 atau 8 orang, sederhana dan jelas, semuanya terselesaikan dalam 3 detik. Aksi, kamu masih master. Jin Zongmin mendengus dingin, dan bergegas menuju Stephen Lin dengan langkah cepat. Dari jalan cepat ini, terlihat bahwa Jin Zongmin adalah seorang pelatih, dan kekuatannya pasti jauh lebih tinggi dari yang tadi. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak masuk akal untuk menghadapi Stephen Lin. Lagi pula, Stephen Lin adalah orang terkuat di dunia saat ini. Melihat Jin Zongmin bergegas, Stephen Lin berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau mengelak. Wajah Jin Zongmin menjadi cerah, mengetahui bahwa Stephen Lin telah dipercayakan untuk itu. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan menendang Stephen Lin dengan kecepatan kilat. Ledakan. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menahan kaki Jin Zongmin. Tidak buruk, mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirku. Mata Jin Zongmin berkilat dingin, dan dia meninju Stephen Lin satu demi satu dengan beberapa pukulan berat. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Petik 2. Setelah beberapa blok sederhana, Stephen Lin tiba-tiba merentangkan kelima jarinya dan menamparkan wajah Jin Zongmin. Jin Zongmin tidak menyangka bahwa Stephen Lin masih memiliki kekuatan untuk melawan, dan tertangkap basah oleh tamparan di wajahnya, dan dia berputar dan melompat, menutup matanya dan terbang keluar. Dengan sekali klik, Jin Zongmin jatuh ke tanah. Ini membuat pasangan paruh baya ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa kakak laki-laki Jin Zongmin, yang pandai bertarung, juga dikalahkan oleh Stephen Lin. Mengapa kerajaan naga ini begitu kuat? Jika aku tidak harus membeli barang untuk istriku, aku akan bersenang-senang denganmu. Stephen Lin menatap pasangan itu dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, sirene terdengar tiba-tiba. Orang itu di sana, berhenti. Stephen Lin tertegun sejenak, dan melihat ke arah suara sirene, hanya untuk melihat sebuah mobil polisi melaju dengan cepat dari kejauhan. Mereka bahkan memanggil polisi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Stephen Lin, tetapi saat ini dia tidak ingin membuang waktu dengan para polisi ini, jadi dia langsung berakselerasi, bergegas ke gang di sebelahnya, dan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia muncul di jalan komersial lagi, Stephen Lin sudah memiliki janggut di hidungnya. Dari waktu ke waktu, ada polisi yang berjalan di dalamnya, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa Stephen Lin adalah pria Longguo yang baru saja memukuli seseorang. Stephen Lin memutar tasnya dan pergi ke toko lain dengan puas. Saya harus mengatakan bahwa jalan komersial ini memang penuh dengan barang dapat ditemukan di sini. Stephen Lin membelinya dengan keren, dan kemudian menemukan sebuah perusahaan pos di ujung jalan komersial, mengemas semuanya dan mengirimnya kembali ke China. Misi berhasil diselesaikan. Stephen Lin bertepuk tangan dengan puas. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering, dan panggilan itu dari Huang Tingjun. Stephen Lin mengangkat telepon dan bertanya, apakah kamu sudah selesai dengan temanmu? Lalu apa, Stephen, bisakah kamu datang ke kantor polisi? Huang Tingjun bergumam pelan. Kantor polisi. Stephen Lin tertegun sejenak, dan bertanya, ada apa denganmu? Petik 2. Tunggu, aku akan pergi sekarang, kata Stephen Lin, menutup telepon, lalu mengangkat tangannya untuk menghentikan taksi, dan menuju ke kantor polisi. Kantor polisi tidak jauh dari jalan komersial, hanya 5 menit. Saat ini, Stephen Lin telah melepaskan janggutnya dan kembali ke penampilan aslinya. Dia bergegas ke kantor polisi dan menghentikan seorang polisi. Saya ingin mencari teman saya, dia. Stephen Lin menjelaskan secara singkat tentang Huang Tingjun. Di sana. Polisi itu menunjuk ke samping. Stephen Lin berjalan ke arah yang ditunjuk oleh polisi tersebut. Setelah melewati area perkantoran, dia melihat Huang Tingjun.
Pakaian Huang Tingjun longgar, seolah-olah robek, dan ada goresan di wajahnya. Ada beberapa pria jangkung berdiri di samping Huang Tingjun. Yang paling mengejutkan Stephen Lin adalah pria-pria ini semuanya orang Asia. Melihat kelopak mata tunggal dari orang-orang ini, Stephen Lin sekilas mengenali bahwa orang-orang ini semua harus berasal dari negara kimchi. Stephen Lin berjalan mendekat. Ketika Huang Tingjun melihat Stephen Lin muncul, dia berdiri dengan penuh semangat. "Ziming, kamu di sini," kata Huang Tingjun. "Apa yang terjadi?" Stephen Lin bertanya. Mereka. Huang Tingjun menunjuk ke orang-orang Asia itu, dan hendak mengatakan sesuatu ketika polisi di sampingnya berbicara. "Teman Anda dicurigai melakukan prostitusi dan menolak untuk membayar. Pedagang itu melapor ke polisi. Kami membawanya ke sini. Sekarang kami membutuhkan Anda untuk memberi kompensasi kepada pedagang atas kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh prostitusi." Seorang polisi berwajah hitam melihat ke Stephen Lin tanpa ekspresi dan berkata, "Kamu pergi melacur, dan kamu masih belum membayar." Stephen Lin menatap Huang Tingjun dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka pria gendut ini berani melacur. Jika ini benar, maka melihat ke belakang, pria gendut ini harus dimusnahkan. Bab 1154. Aku telah dianiaya. Huang Tingjun berteriak dengan penuh semangat. Ketidakadilan. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap polisi berwajah hitam itu dan bertanya, "Petugas, di mana teman saya melacur? Apakah ada bukti?" Petik 2. "Hei, nak, jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, bayar saja uangnya, lalu keluar, jika tidak, aku akan mengalahkanmu." Seorang Asia berkata dengan kejam kepada Stephen Lin dengan tinjunya terkepal. "Fatih, apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi mencari temanmu?" Stephen Lin bertanya. Ini. Wajah Huang Tingjun menjadi sedikit malu. "Ingat, aku percaya semua yang kamu katakan, jadi kamu harus memberitahuku semuanya." Stephen Lin menatap Huang Tingjun dan berkata, "Hei." Huang Tingjun menghela nafas dan berkata, "Masalahnya seperti ini, saya sudah lama mendengar bahwa ada distrik lampu merah terbesar di dunia dibayar, dan saya ingin melihatnya, tetapi saya takut Anda tidak akan membiarkan saya pergi lihat. Saya menemukan alasan untuk berpisah dari Anda, dan kemudian saya pergi untuk melihatnya. Saya pergi ke sana sesuai dengan peta, dan kemudian berjalan di sepanjang jalan, dan seorang wanita menghentikan saya dan memberitahu saya bahwa Anda tahu betapa bagusnya klub itu. Saya sangat penasaran, jadi saya masuk dan melihatnya. Sumpah demi Tuhan, saya benar-benar masuk dan melihat-lihat. Setelah saya selesai membacanya, saya ingin pergi, tetapi mereka jika Anda bersikeras saat meminta saya untuk membayar, saya hanya membayar sedikit jika saya memikirkannya, tetapi mereka meminta $2.000, yang pada dasarnya adalah pemerasan. Katakan saja kepada polisi bahwa saya tidak membayar untuk pelacuran." Petik 2. "Kamu benar-benar bebas, jadi apa yang bisa dilihat?" Stephen Lin berkata dengan marah. "Kamu juga tahu bahwa aku penasaran dengan hal-hal ini sejak aku masih kecil. Distrik lampu merah ini adalah yang terbesar di dunia. Tidak bisakah aku pergi dan melihatnya?" Huang Tingjun berkata tanpa daya. Stephen Lin sedikit kesal, tapi dia juga mengerti Huang Tingjun. Bagaimanapun, ini adalah hobi terbesarnya di masa lalu. Sekarang dia datang ke bayar, itu setara dengan datang ke tempat suci. Dia memasuki tempat yang salah dan disembelih sebagai ayam pedaging. "Petugas, saya percaya apa yang dikatakan teman saya," kata Stephen Lin. "Apakah kamu percaya?" Polisi berwajah hitam itu memandang Stephen Lin dengan main-main, dan kemudian berkata, "Kamu percaya begitu saja? Siapa kamu, hakim? Tahukah kamu?" Stephen Lin bertanya. "Maaf, tidak ada pengawasan di toko kami," kata seorang Asia. "Tuan, sekarang Anda hanya perlu membayar 2.000 yuan untuk prostitusi, ditambah 3.000 yuan sebagai ganti rugi, dan 10.000 yuan sebagai jaminan, dan Anda dapat pergi dari sini."
Jika Anda bersikeras tentang masalah ini, jika itu benar atau salah, maka Anda harus menemukan seorang pengacara, cari detektif, dan kemudian Anda harus pergi ke pengadilan di sini. Saya tahu Anda adalah turis dari Longguo. Berapa lama visa Anda bertahan? 1 minggu, 15 hari, atau 1 bulan? Menurut Anda, apakah gugatan dapat diselesaikan dalam sebulan? Habiskan sejumlah uang, dan masalahnya akan diselesaikan. Halo, kami dan mereka, kata polisi berwajah hitam itu. Mendengar ini, Stephen Lin mengerti. Polisi berwajah hitam ini pasti berada dalam kelompok yang sama dengan klub itu. Jika tidak, dia tidak akan terlalu menyukai klub itu, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya puas dengan uang. Dalam keadaan normal, distrik lampu merah berkolusi dengan polisi adalah hal yang wajar. Lagi pula, bisnis kulit dan daging kering juga membutuhkan payung, dan di tempat seperti Bayer, di mana distrik lampu merah legal, kerja sama mereka dengan polisi secara alami akan lebih tidak bermoral. Stephen Lin dapat yakin bahwa hal semacam ini pasti terjadi lebih dari 1 kali. Jika tidak, polisi berwajah hitam itu tidak akan pandai mengucapkan kata-kata ini. Memikirkan hal ini, wajah Stephen Lin menjadi gelap. Petugas, Anda ingin kami membayar uang tanpa bukti, bukankah itu terang-terangan? Tanya Stephen Lin. Polisi berwajah hitam itu mengerutkan kening, mengambil tongkat di atas meja dan memukul meja di depannya. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kami adalah polisi Bayer, penjaga Bayer. Apa yang saya katakan barusan adalah untuk kebaikan Anda sendiri, untuk menyelamatkan Anda dari masalah. Karena menurut Anda ini tidak baik, maka baiklah, ikuti saja prosedur hukum. Tom, tangkap orang ini dan kunci dia. Polisi berwajah hitam itu berteriak kepada seorang polisi gemuk di sebelahnya. Polisi gendut itu mengangguk dan berjalan dengan borgol. Nasib, jangan, selamatkan aku. Huang Tingjun berteriak kegirangan ketika dia melihat dia akan dibawa ke penjara. Dia menonton banyak film kriminal asing pada hari kerja. Penjara asing memperlakukan pria gendut seperti dia dengan kulit tipis dan lembut daging. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Jika dia masuk penjara, itu akan memakan waktu kurang dari 3 hari, dan dia mungkin akan terluka di semua tempat. Oke, Stephen Lin balas tertawa dengan marah. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkannya di atas meja dan berkata, geser kartunya, 10.000 yuan, dan kami akan membayarnya. Petik 2. Sekarang 10.000 yuan tidak cukup. Hitam polisi berwajah memiringkan kepalanya. Erlang berkata, sekarang 15.000. Petik 2. Harganya telah naik pada saat ini. Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Baru saja Anda berbicara kasar kepada polisi kota Bayer kami. Tambahan 5.000 yuan adalah hukuman untuk Anda, kata polisi berwajah hitam itu. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, tapi, saya ingin Anda mengeluarkan sertifikat. Bukti. Anda masih perlu membuktikan hal semacam ini. Polisi berwajah hitam itu tertegun. Bagaimana Anda mendapatkan penggantian jika Anda tidak memiliki sertifikat? Bagaimana kalau saya mentransfer 20.000 yuan kepada Anda, dan menulis 30.000 yuan pada sertifikat Anda, bagaimana? Tanya Stephen Lin. Tulis 30.000. Polisi berwajah hitam itu membeku sesaat, lalu menatap Stephen Lin dan tertawa. Aku mengerti. Kamu sendiri masih ingin mendapatkan 10.000 yuan sendiri. Kalian orang Longguo benar-benar licik, tapi aku menyukainya. Aku bisa meminta seseorang mengeluarkan sertifikat untukmu, selama kamu mentransfer uangnya. Kata polisi yang dihadapi. Silakan. Stephen Lin menunjuk ke kartu banknya. Polisi berwajah hitam itu tersenyum, memanggil seorang polisi dan memintanya untuk menggesek kartunya. Tidak lama kemudian, 20.000 dolar AS didebet dari rekening Stephen Lin. Polisi berwajah hitam mengeluarkan sertifikat, lalu menandatangani dokumen persetujuan untuk membebaskan Huang Tingjun. Pada saat yang sama,
orang-orang Asia itu juga menandatangani dokumen penyelesaian. Ikuti aku, kata Stephen Lin kepada Huang Tingjun. Huang Tingjun menundukkan kepalanya karena malu, dan mengikuti Stephen Lin keluar dari kantor polisi. Di luar kantor polisi, Stephen Lin berdiri di depan pintu dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Ziming, maafkan aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, kata Huang Tingjun meminta maaf. Jangan bicarakan itu, kamu telah dibantai. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani memberitahu Joey tentang ini, karena takut disalahpahami, jadi aku hanya bisa mencarimu, kata Huang Tingjun. Ayo pergi, bawa aku ke distrik lampu merah. Stephen Lin menepuk bahu Huang Tingjun dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Huang Tingjun bertanya dengan curiga. Tempat ini, tidak bisakah kita mendapatkannya kembali? Stephen Lin berkata sambil mencibir. Ya, aku harus mendapatkannya kembali. Sialan, orang-orang itu, mereka semua orang Asia, mereka harus memperlakukanku seperti ini, sial. Huang Tingjun berteriak dengan kemarahan yang benar. Bangzi adalah Bangzi, kita adalah kita, jangan membingungkan mereka, ayo pergi, kamu yang memimpin. Kata Stephen Lin. Baik, Huang Tingjun mengangguk, lalu naik taksi dan membawa Stephen Lin ke arah distrik lampu merah. 10 menit kemudian, mobil berhenti di pintu masuk distrik lampu merah. Keduanya keluar dari mobil. Ini distrik lampu merah, kata Huang Tingjun. Stephen Lin melihat sekeliling. Distrik lampu merah ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan seluruh jalan dipenuhi dengan berbagai klub. Ada beberapa wanita berpakaian minim berdiri di depan pintu setiap toko, kebanyakan dari mereka berkulit putih pirang, dan ada juga beberapa orang kulit hitam dan Asia. Selain itu, akan ada banyak wanita yang tampil di etalase banyak toko. Para wanita ini bahkan lebih berani, hampir tanpa pakaian di tubuh mereka berdiri di jendela dan melakukan berbagai aksi. Oh, tidak heran kamu suka datang. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya tidak mengatakan saya ingin datang, tetapi saya belum pernah ke sini sebelumnya, jadi saya harus datang dan melihat. Huang Tingjun menjelaskan. Di mana toko itu? Stephen Lin bertanya. Maju sebentar, lalu kamu harus berbelok di jalan kecil. Huang Tingjun berjalan ke depan sambil berbicara. Kamu benar-benar bodoh. Jika kamu tidak pergi ke toko besar di pinggir jalan, kamu pergi ke toko di jalan kecil. Bukankah sudah jelas kamu ingin menjadi ayam pedaging? Stephen Lin kata dengan marah. Aku diseret paksa oleh ibu wanita itu, Sangge, jelas Huang Tingjun. Ibu San itu seharusnya wanita cantik. Stephen Lin bertanya. Ini, tidak buruk, bukan? Huang Tingjun berkata dengan perasaan bersalah. Aku tahu itu, kamu masih punya nafsu. Stephen Lin menepuk kepala Huang Tingjun. Huang Tingjun mencibir, tidak berani menjelaskan apapun. Saat keduanya berjalan maju, banyak orang di pinggir jalan mencoba menarik mereka ke dalam clubhouse mereka, tetapi mereka semua menolak dengan kata-kata lurus. Stephen Lin menemukan bahwa masih banyak wajah Asia di antara orang yang lewat di sini, dan banyak dari mereka yang sekilas dari Longguo. Tampaknya konsumsi orang Longguo dalam aspek ini juga sangat bagus. Keduanya berjalan jauh ke kedalaman jalan, dan kemudian berbelok ke gang kecil sesuai instruksi Huang Tingjun. Ada juga semua jenis toko kecil di gang-gang, dan toko-toko kecil ini lebih telanjang daripada yang ada di jalan utama, dan beberapa bahkan ada pria dan wanita berkelahi langsung di jendela pintu masuk toko. Seringkali ada suara-suara seperti itu di berbagai toko, menggoda setiap orang yang lewat. Itu dia. Huang Tingjun menunjuk ke lentera merah tidak jauh dan berkata. Di sebelah lentera merah ada papan nama dengan beberapa kata yang ditulis dalam bahasa negara Kimchi. Pergi. Stephen Lin mencibir dan berjalan menuju toko. Bab 1155. Stephen Lin dan Huang Tingjun berjalan menuju pintu toko. Suasana ambigu bisa dirasakan melalui pintu.
Begitu sampai di pintu, seorang wanita berjas berlari ke arah Stephen Lin. "Halo tuan-tuan, silakan masuk," kata pihak lain. "Apakah ini?" Stephen Lin bertanya, menunjuk ke arah wanita itu. "Tidak, kelihatannya lebih baik dari ini," kata Huang Tingjun. "Tuan, kami memiliki banyak wanita cantik di toko kami, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan." Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Jelas, wanita ini baru saja bertemu dengan Huang Tingjun. "Masuk," kata Stephen Lin, berjalan ke toko dengan kepala terangkat tinggi. Begitu saya memasuki toko, saya mendengar suara air yang deras. Sebuah bebatuan terletak di sisi kiri pintu masuk, dan air mengalir di bawah gunung yang bagus, dipadukan dengan musik yang menenangkan di dalam toko, membuat orang merasa sangat nyaman. "Lingkungannya tidak buruk," kata Stephen Lin. "Tuan, Anda benar-benar tahu cara menemukan tempat. Taman Bambu Ungu kami adalah clubhouse terbaik di sekitarnya. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan di sini, dan tidak ada yang tidak dapat Anda nikmati," kata Stephen Lin. "Apakah itu?" Huang Tingjun akan memulai dengan pembukaan yang mendominasi, tetapi tanpa diduga, Stephen Lin melingkarkan lengannya di bahunya. "Maka kita harus bersenang-senang," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Benar, kalian berdua naik ke atas," kata wanita itu, lalu berbalik dan berjalan ke tangga berikutnya. Stephen Lin dan Huang Tingjun mengikuti di belakang satu sama lain. "Ada apa denganmu? Apakah kita masih perlu mengeluarkan lebih banyak uang?" Huang Tingjun bertanya dengan curiga. "Sejak kamu datang ke Bayer, kamu harus merasakan kebiasaan yang berbeda di sini," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Huang Tingjun bingung, tetapi dia tahu bahwa Stephen Lin pasti punya idenya sendiri, jadi dia tidak bertanya lagi. Keduanya naik ke atas, yang merupakan ruangan besar dengan meja putar di salah satu ujung ruangan, dan beberapa meja dan kursi di seberang meja putar. "Tuan, tolong duduk di sini sebentar, kecantikan akan segera datang." Wanita itu menunjuk ke meja dan kursi di sampingnya dan berkata. Stephen Lin mengangguk, dan memimpin Huang Tingjun ke sebuah meja dan duduk. Segera, seseorang membawa piring buah dan minuman di depan mereka berdua. "Orang-orang dari tadi tidak ada di sini," kata Huang Tingjun. "Itu pasti, aku memerasmu, dan aku akan segera bekerja jika aku bodoh," kata Stephen Lin. Huang Tingjun tiba-tiba menyadari. Setelah duduk selama beberapa menit, sekelompok wanita cantik berjalan ke meja putar yang dipimpin oleh wanita tadi. Kualitas para wanita ini sangat bagus, kecantikannya bermacam-macam, dan masing-masing mengenakan pakaian yang sangat provokatif. Meja putar berputar sehingga Stephen Lin bisa melihatnya dengan lebih jelas. "Berapa harganya?" Stephen Lin bertanya, menyilangkan kakinya. 300 yuan per jam, 2 orang, 500 yuan. "Kamu bisa bermain sesukamu," kata wanita itu sambil tersenyum. "Apakah ada yang lain?" Stephen Lin bertanya. "Ya, kamu lihat dulu, pilih yang kamu suka, dan aku akan mengambil yang tidak kamu suka," kata wanita itu. "Ubah bets," kata Stephen Lin. "Oke." Wanita itu mengangguk, dan kemudian kelompok lain muncul. Setelah Stephen Lin mengagumi gelombang itu, dia meminta wanita itu untuk berganti lagi, tetapi kali ini, beberapa penggantinya sama dengan gelombang pertama. "Hei, aku tidak suka yang itu, lupakan saja, ayo pergi." Stephen Lin bangkit dan berkata, "Tuan, pilih satu, layanan kami sangat bagus," kata wanita itu dengan cepat. "Membosankan." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan menaiki tangga. Pada saat ini, beberapa pria keluar dari lorong di sebelah mereka, langsung menghalangi jalan Stephen Lin untuk turun. "Tuan, karena Anda datang ke toko kami untuk berbelanja, tolong selesaikan tagihannya," kata wanita itu dengan wajah lurus. "Apa yang kita konsumsi?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Sepiring buah, 500 yuan, minuman, 300 yuan, dan wanita cantik yang baru saja melayani Anda, 2.000 yuan,
kalian berdua 4.000 yuan, total 4.800 yuan, dan biaya layanan saya, ini 5.000 yuan. Kata wanita. Apakah kamu gila? Siapa yang melayani kami? Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Tuan, apakah Anda tidak mau membayar? Wanita itu bertanya dengan wajah gelap. Beberapa pria menghalangi jalan mengepung Stephen Lin dengan niat membunuh di wajah mereka, dan salah satu dari mereka bahkan menyambar pakaian Stephen Lin. Kalian memeras, kata Stephen Lin. Oh, itu hanya untuk memerasmu, apa yang bisa kamu lakukan? Bayar uangnya, kalau tidak kamu tidak ingin pergi. Aku tahu kamu orang kerajaan panjang punya uang, itu hanya 5.000 dolar, itu hanya tipuan kecil. Kata wanita itu dengan bercanda. Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi. Kata Stephen Lin. Panggil polisi. Anda harus menelepon polisi dan memberitahu Anda bahwa polisi di sini adalah milik kita semua. Jika Anda memanggil polisi, Anda harus membayar uang jaminan tambahan. Jika Anda punya uang, Anda bisa melaporkannya. Kata wanita itu dengan nada menghina. Oke. Terima saja, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Stephen Lin berkata, dan langsung mengangkat ponselnya untuk menelepon polisi. Hei, Tuan Polisi, kami telah diperas di... Beberapa orang di sekitar hanya melihat Stephen Lin memanggil polisi, dan semua orang memasang ekspresi main-main di wajah mereka. Aku masih tidak percaya bahwa polisi akan benar-benar menyerangmu. Setelah Stephen Lin melapor ke polisi, dia meletakkan ponselnya dengan marah. Bagus sekali. Wanita itu bertepuk tangan dan berjalan ke depan meja di sebelahnya, lalu mengangkat tangannya dan membalikkan meja. Dengan keras, semua cangkir di atas meja jatuh ke tanah dan pecah. Setelah itu, wanita itu pergi ke pot bunga dan menendang pot bunga itu. Pot bunga itu langsung hancur berkeping-keping. Ini, kamu harus membayarnya nanti, kata wanita itu dengan bangga. Mengapa kami begitu rela membayar? Stephen Lin menatap Huang Tingjun dengan heran. Mungkin menurutku kamu lebih kaya, kata Huang Tingjun. Apakah kalian semua dari negara Kimchi? Stephen Lin memandang orang-orang yang mengelilinginya dan berkata. Orang-orang itu tetap memasang wajah datar dan mengabaikan Stephen Lin sama sekali. Saat itu, sirene terdengar dari lantai bawah. Polisi datang dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di tangga. Dua polisi muncul di depan Stephen Lin. Salah satu dari dua polisi itu adalah polisi berwajah hitam dari kantor polisi sebelumnya. Ketika polisi berwajah hitam itu melihat Stephen Lin, dia tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kalian berdua lagi?" Petugas, saya di sini hanya untuk memverifikasi apakah yang dikatakan teman saya itu benar. Lin, kata Ziming. Apa maksudmu? Apakah kamu mencari masalah untukku? Polisi berwajah hitam itu menegur dengan wajah hitam. Petugas, saya tidak percaya apa yang dikatakan teman saya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Ini adalah tokoh hitam. Kami belum melakukan proyek apapun, jadi kami katakan saja, dan mereka masih bersikeras meminta kami untuk melakukannya. Kumpulkan uang. Toko seperti itu. Ini mendiskreditkan kota bayar Anda, kata Stephen Lin. Polisi berwajah hitam itu mengerutkan kening dan berkata kepada Stephen Lin, kamu bilang kamu tidak melakukan proyek apapun, bukti apa yang kamu miliki? Ya, kata Stephen Lin, mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berkata, untuk membuktikan bahwa kami berdua tidak bersalah, saya telah menyalakan perekam ponsel sejak kami memasuki toko. Semua yang kami miliki pernah mengalami, telepon seharusnya sudah merekam semuanya. Perekam. Polisi berwajah hitam itu melirik wanita di sebelahnya, yang sedikit menggelengkan kepalanya. Polisi berwajah hitam itu memandang Stephen Lin dan berkata, dengarkan aku. Petik 2. Ini. Stephen Lin langsung menyerahkan telepon kepada polisi berwajah hitam itu. Polisi berwajah hitam itu mengambil telepon dan mengklik file audio di dalamnya.
Tak lama terdengar suara itu. Dari saat Stephen Lin memasuki toko dan wanita itu menyapa mereka, sampai akhir ketika wanita itu dengan serius menghancurkan banyak barang dan meminta Stephen Lin untuk membayar kompensasi kepada mereka, semuanya dicatat dengan jelas. Petugas, haruskah ini membuktikan bahwa kita tidak bersalah? Kata Stephen Lin. Kamu mencuri foto secara ilegal. Polisi berwajah hitam itu tiba-tiba berkata dengan wajah datar. Pencurian ilegal. Stephen Lin tertegun sejenak dan menatap polisi berwajah hitam itu dengan curiga. Di negara kami, syuting apapun dilarang keras pada acara-acara seperti itu, dan rekaman tidak diperbolehkan. Adalah melanggar hukum negara kami untuk merekam rekaman di tempat-tempat seperti itu tanpa izin. Kata polisi berwajah hitam itu. Kalau begitu kita di sini untuk membuktikan bahwa ini adalah toko hitam. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Toko hitam apa? Matamu yang mana yang melihat ini toko hitam? Tanya polisi berwajah hitam itu. Bukankah itu direkam di telepon? Stephen Lin bertanya. Apakah ini file yang kamu bicarakan? Polisi berwajah hitam itu menunjuk ke file audio di telepon. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ini bukti bahwa Anda mencuri foto. Setelah saya serahkan ke pengadilan, Anda akan dihukum. Demi kebaikan Anda sendiri, saya akan menghapus benda ini, kata polisi berwajah hitam itu, langsung mengklik file tersebut, lalu menghapus file. Petugas, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Teriak Stephen Lin dengan penuh semangat. Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jika ini adalah perselisihan prostitusi, Anda cukup membayar sejumlah uang, tetapi jika ini diketahui, Anda akan masuk penjara. Kata polisi berwajah hitam itu. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah? Stephen Lin bertanya. Tidak bersalah. Kenapa kamu tidak bersalah? Yang aku tahu kamu tidak membayar prostitusi. Kata polisi berwajah hitam itu. Itu bahkan merusak barang-barang kita. Kata wanita itu dengan tergesa-gesa. Ya, dan merusak barang-barang. Kamu harus membayar untuk barang-barang ini, kata polisi berwajah hitam itu. Petugas, saya mengerti sekarang, ternyata Anda berada di kelompok yang sama. Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Hehe, kita semua dalam kelompok yang sama, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin masuk penjara, bayar saja uangnya dengan patuh, jika tidak, penjara di negara kita tidak bersahabat denganmu orang-orang kerajaan panjang. Polisi berwajah hitam itu berkata dengan arogan. Beberapa pria Asia di sebelahnya menyilangkan tangan dan memandang Stephen Lin dengan ekspresi mengejek. Tingjun, apakah kamu sudah merekam semuanya? Stephen Lin tiba-tiba menatap Huang Tingjun dan bertanya. Ya. Sedang direkam, kata Huang Tingjun sambil menunjuk ke kancing jaketnya. Ada sedikit pantulan pada tombol yang tidak mencolok, dan ada titik merah kecil di pantulannya. Polisi berkolusi dengan klub untuk memeras uang dari para tamu. Begitu berita seperti itu dilaporkan, tidak ada yang akan datang ke distrik lampu merah bayar, kan? Ekspresi wajah polisi berwajah hitam dan orang Asia itu semuanya berubah. Tidak ada yang menyangka Stephen Lin akan memainkan tipuan seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.